Udah ada kitabnya ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pendengar radio muslim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai pagi hari ini kita akan mengambil faedah dari sebuah risalah tentang tauhid yang judulnya adalah Al-Fawaidul Jaliyah fi Tauhid Rabbil Bariyah. Ini faedah-faedah yang sangat jelas berkaitan dengan ini tauhidullah. Yang risalahnya ditulis oleh Syekh Khalil Lafi Hamud As-Sihli. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan fawaid tauhid yang sangat kita butuhkan dalam ini kehidupan kita. Pembahasan ini kira-kira ada sekitar 40 poin pembahasan. Dengan ringkas tentunya beliau menyampaikan dengan meringkas dari apa yang telah dibahas dari panjang lebar para ulama dalam bentuk ini poin-poin yang ringkas untuk mengantarkan kita lebih memahami dan lebih perhatian kepada masalah ini tauhid. Mari kita simak dari muqaddimah yang beliau bawakan. Beliau menyampaikan alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad tanazzaha an kulli naqsin wa aibin wa anis sahibati wal walad laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala al-wahidil ahad. Allah yang tunggal, Allah yang esa. Al-Fardis Samad, Allah Subhanahu wa taala yang sendirian. Allah tempat bergantungnya segala para makhluk. Tanazzaha an kulli naqsin wa aibin. Allah Subhanahu wa taala suci dari segala aib, segala kekurangan dan aib. Wa anis sahibati wal walad, dan Allah tidak memiliki istri, Allah tidak memiliki anak. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah apapun. Wa huwas samiul basir, Allah zat yang mendengar lagi Maha melihat. Ini adalah pujian kepada Allah Ta'ala. Allah adalah Al-Ahad, Al-Wahidul Ahad. Allah adalah Asa, Tunggal, Al-Fardi As-Samad, Allah yang Maha Esa, yang tempat bergantungnya seluruh para makhluk. Semua para makhluk bergantung kepada Allah SWT. Karena kita fakir, dan Allah zat yang Maha Kaya. Sehingga kita tidak bisa lepas ketergantungan kita kepada Allah sedetik pun. Semuanya kita membutuhkan Allah Ta'ala. Mata kita butuh Allah, telinga kita butuh Allah, lisan kita butuh Allah, jantung kita butuh Allah, paru-paru kita butuh Allah. Semua. Sehingga kita tidak bisa lepas dari ketergantungan kita kepada Allah sedetik pun. Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, yang bersih dari segala kekurangan, aib, enggak ada sedikit pun kekurangan yang nempel pada diri Allah Ta'ala. Allah Maha Suci. Allah tansihun anil uyub wa naqais. Allah suci, bersih dari segala aib dan kekurangan. Demikian pula Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki istri, tidak memiliki anak, Allah tunggal, esa. Dan ini merupakan bagian kesempurnaan Allah Ta'ala
dan tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ini pujian kepada Allah. Siapa itu Allah yang kita sembah? Thumma salatu wassalamu ala imamil wahidin wa sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Setelah beliau memuji Allah Ta'ala, beliau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baginda Nabi adalah imamul muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Beliau adalah sayyidu waladi Adam. Beliau adalah sayyidnya, tuannya anak Adam kelak di yaumul qiyamah. Sehingga Allah memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada Rasulullah SAW yang merupakan sayyidnya seluruh anak Adam. Wa sayyidil awwalin wal akhirin, beliau adalah sayyidnya manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Demikian pula salawat dan salam wa ala alihi, untuk keluarganya, wa ashabihi, dan untuk para sahabatnya. Yang keluarga Nabi, para sahabat Nabi, at-tayyibin, orang-orang yang tayyib, yang baik. Baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik agamanya. At-tahirin, yang suci bersih. Yang suci bersih. Sehingga beliau adalah orang yang Allah subhanahu, mereka para sahabat Nabi telah mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, generasi yang terbaik. Kuntum khaira ummatin, kalian sebaik-baiknya ini umat. Para sahabat Nabi dipuji Allah dengan ungkapan ulaika humus shadiqun, ulaika humul muflihun, ulaika humul mu'minuna haqqan, ulaika humur rasyidun, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka orang yang paling jujur, orang yang sangat beruntung, orang yang mereka lurus ilmu dan amalnya, orang mereka mukmin sejati, mereka orang diridhai Allah dan mereka ridha dengan Allah Ta'ala. Ini pujian Allah kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan salawat dan salam pula kepada orang yang mereka mengikuti para sahabat Nabi sampai hari kiamat dengan cara yang baik. Ini adalah salawat dan salam beliau kepada Nabi, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Amma ba'du, ada masalah itu, beliau mengatakan, fahadi fawaidu fi babit tauhid. Ini adalah bab tentang faidah-faidah dalam perkara tauhid. Ini berbagai macam faidah yang berkaitan dengan masalah ini tauhid. Jama'tuha min kutubi ahlil ilmi. Yang aku himpun dari kitab-kitabnya para ulama ahlul ilmi. Beliau kumpulkan dari pembahasan para ulama dalam bentuk yang ringkas-ringkas. Thumma ratabtuha, lalu aku susun, aku kumpulkan, aku susun. Aksidu biha takribal ilmi li talibihi wa bayanal haqqi li qasidihi. Adapun maksud dan tujuan, aku menyusun kitab ini, kata beliau, adalah dalam rangka untuk takribal ilmi, mendekatkan tentang ilmu, pengertian-pengertian li talibihi, kepada para pencarinya, sehingga supaya para pencari pembahasan tauhid itu dia lebih menikmati, lebih mudah, lebih gampang. Wa bayanal haqqi liqasidihi, dan dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran kepada siapapun yang menghendaki kebenaran itu. Sehingga tujuan beliau adalah bagaimana orang yang mereka ingin belajar tauhid bisa disajikan dengan lebih gampang, nyaman, enak, lebih mudah disajikannya. Ini adalah tujuan beliau mengumpulkan maklumat-maklumat para ulama untuk bisa betul-betul difahami dengan gampang, dengan tertib yang beliau susun. Kita masuk pada al-faidatul ula. Faidah yang pertama, ta'rifut tauhid. Ta'rif, definisi daripada tauhid. Sebelum kita masuk apa itu tauhid dan seterusnya itu, maka tentu kita perlu mengenal tentang definisi. Definisi itu ungkapan ringkas atau pengertian yang mencakup tentang hakikat tauhid itu apa. Huwa, adapun definisi tauhid adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala
bima yakhtasu bihi min rububiyatin wa uluhiyatin wa asma'in wa sifatin. Tauhid adalah ifradullah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu artinya menunggalkan Allah taala. Dan orang tidak akan mendapatkan makna tunggal kecuali kalau dia menggabungkan ini an-nafyu wal isbat. Menggabungkan antara an-nafyu wal isbat. Dia sehingga menafikan dan menetapkan. Maka akan memberikan makna tunggal. La ilaha illallah dikatakan kalimat tauhid karena kalimat ini menggabungkan dua rukunnya an-nafyu wal isbat. La ilaha nafi, penafian, peniadaan. Illallah isbat, sehingga tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak untuk disembah. Maka ini adalah maka memberikan makna tunggal. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin bisa buat, tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi. Ini menggabungkan dua hal. An-nafyu, tidak ada seorang pun yang duduk di masjid, ini penafian, penolakan, kecuali Pak Budi. Ini adalah penetapan. Sehingga Pak Budi satu-satunya orang yang duduk di masjid. Beda kalau hanya sekedar penafian atau penetapan semata, tidak memiliki makna tauhid. Tidak ada orang yang duduk. Penafian tidak memiliki makna tauhid. Pak Budi duduk di masjid. Penetapan nggak memberikan makna tauhid. Baru mereka makna tauhid ketika ada an-nafyu wal isbat. Tidak ada seorang pun yang duduk di masjid kecuali Pak Budi. Sehingga Pak Budi satu-satunya orang yang duduk di masjid. Itu makna ifradullah, itu meninggalkan Allah, hanya akan memiliki atau akan mendapatkan makna ini kalau dia menggabungkan antara an-nafyu wal isbat, mengumpulkan an-nafyu wal isbat. Ifradullah subhanahu bima yakhtasu bihi, mengesahkan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Yang merupakan kekhususan Allah Ta'ala. Apa itu kekhususan Allah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya itu? Min rububiyatin, yakni yang menjadi kekhususan itu rububiyah, yaitu af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengurus alam semesta, Allah yang mengendalikan semuanya. Ini rububiyah. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah SWT. Nggak bisa yang lainnya, nggak bisa. Wa asma'in wa sifatin. Nama-nama dan sifat Allah yang maha sempurna, hanya Allah yang memilikinya. Allah ini sifatnya sempurna total tanpa ada kekurangan. Boleh jadi nama bisa sama, tapi kesempurnaan sifat berbeda. Manusia dikatakan al-alim, manusia alim, manusia adalah pandai, berilmu, Allah alim, sama namanya. Tapi berkaitan dengan yaitu hakikat kesempurnaan sifatnya beda. Ilmu manusia diawali dari kebodohan. Ilmu manusia bertahap, sedikit demi sedikit. Ilmu manusia sebanyak apapun tetap sedikit. Ilmu manusia bisa mengalami lupa, hilang. Allah enggak. Allah ilmunya meliputi segala-galanya, tidak diawali daripada kebodohan. Allah mengetahui detail segala perkaranya. Allah tidak akan lupa, Allah tidak ini hilang, tidak rusak ilmunya. Ini adalah kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tunggal dalam hal asma dan sifat. Wa uluhiyatin, dan juga Allah kekhususannya adalah dalam hal uluhiyah. Hanya Allah yang berhak disembah. Selain Allah tidak ada yang berhak disembah. Karena yang berhak disembah itu yang memiliki rububiyah dan memiliki uluhiyah, memiliki asma sifat yang sempurna, memiliki kesempurnaan sifat-sifat. Yang tidak memiliki rububiyah dan tidak memiliki kesempurnaan sifat, maka tidak boleh disembah. Mereka bukan sembahan, dan semuanya adalah makhluk, selain Allah adalah makhluk. Maka definisi tauhid adalah ifradullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala
bima yahtassu bihi, dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah. Kekhususan Allah itu apa? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini adalah definisi tauhid. Kesimpulan ringkas dari pembahasan panjang lebar tentang masalah tauhid. Dalilnya, definisi ini mana? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyan. Rabbus samawati wal ardi, ini rububiyah. Allah adalah Rabbnya langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, langit dan bumi. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur segala urusan langit dan bumi. Ini adalah rububiyah Allah Ta'ala. Gak ada selain Allah yang bisa melakukan itu. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, memeliharanya, memilikinya, gak ada kecuali hanya Allah Ta'ala. Fa'budhu wastabir li ibadati. Sembahlah Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah uluhiyah. Allah SWT yang hanya berat disembah, karena Allah lah yang memiliki rububiyah. Ini sembahlah Allah dan bersabarlah dalam melakukan penyembahan kepada Allah Ta'ala. Karena akan ada rintangan-rintangan dalam menyembah Allah Ta'ala, sehingga perlu kesabaran untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Hal ta'lamu lahu samiyan, apakah Anda tahu? Apakah Anda tahu yang semisal serupa dengan Allah Ta'ala? Enggak ada. Sehingga Allah sempurna mutlak, enggak ada yang yaitu menyamainya. Ini adalah definisi tauhid. Sehingga mengesahkan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah itu? Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Itu definisi tauhid, yaitu ungkapan yang mewakili tentang pembahasan tauhid dengan ringkas. Sekarang al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Aqsamut tauhid, macam-macam tauhid. Para ulama membuat pembagian macam-macam tauhid ini dalam rangka untuk menjelaskan. Asalnya tauhid adalah kalimat la ilaha illallah yang diajakkan, didakwakan oleh semua para nabi dan para rasul, kalimat la ilaha illallah. Tapi ternyata dalam perkembangannya orang salah di dalam memahami tauhid, keliru, sehingga belum mentauhidkan Allah sudah merasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Maka para ulama perlu menjelaskan, mendudukkan di mana kamu sedang berada, sehingga tahu posisinya itu. Apakah dia telah mentauhidkan Allah atau dia belum mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan yang qasmu tauhid ila thalathati aqsam. Tauhid dibagi menjadi 3. Pembagian tauhid ini adalah dalam rangka menjelaskan. Tauhid asalnya satu, mengesahkan Allah SWT dengan ibadah yang mereka lakukan. Tapi banyak orang-orang yang mereka itu telah salah faham tentang masalah tauhid. Contoh adalah orang telah merasa bertauhid ketika hanya berkeyakinan Allah ada dan satu-satunya, nggak ada yang lainnya. Dengan itu mereka telah merasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Belum. Kalau hanya mereka mengakui tentang Allah Sang Pencipta, Allah ada satu-satunya, iblis juga berkeyakinan seperti itu. Iblis mengakui Allah Sang Pencipta. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, Adam Engkau ciptakan di tanah. Iblis mengakui Allah Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Abu Jahal, Abu Lahab juga begitu. Tapi mereka dikatakan kafir, musyrik. Belum mentauhidkan Allah Ta'ala. Sekedar beribadah kepada Allah juga belum dikatakan mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalau hanya beribadah, orang kafir Quraisy mereka telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka punya haji, mereka punya doa, mereka punya nadar, mereka berpuasa, mereka tawaf, mereka talbiyah, mereka wukuf.
Ini orang-orang musyrikin Quraisy melakukannya. Dan itu ibadah. Tapi kalau mereka itu diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Karena la ilaha illallah itulah tauhid. Sedangkan mereka bersama dengan ibadah kepada Allah tidak mentauhidkan Allah. Mereka menyekutukan Allah dengan makhluk. Maka pembagian tauhid ini para ulama hadirkan dalam rangka untuk menjelaskan hakikat tauhid. Dalam rangka untuk menjelaskan hakikat ini tauhid. Al-bidah, mereka menuduh bahwa ini adalah tauhid trinitasnya model Wahabi. Orang mengatakan seperti ini, pertama, kalau tidak bahlul, bodoh, sehingga mereka itu nggak mau paham, nggak mau tahu. Orang seperti ini, kalau dia bodoh tapi murokab, jahlil murokab, bodoh tapi sok tahu, ini susah dikasih tahu. Karena dia akan budek, dikasih tahu juga budek. Dia nggak mau denger, nggak mau nyimak penjelasan. Ini adalah orang yang mereka sok-sokan. Atau yang kedua, provokator. Yang secara provokatif membuat manusia yaitu sesat, menyesatkan manusia. Dan untuk dalam rangka untuk membenci kepada orang yang ingin menjelaskan tauhid dengan lurus, dengan benar, dengan hakikatnya. Supaya manusia awet tenggelam dalam syirik. Ya kemungkinannya kira-kira itu. Kalau orang mereka itu, yaitu ketika mengatakan ini adalah tauhid trinitas model Wahabi. Padahal pentolan mereka, gembong mereka juga menjelaskan tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma sifat, itu menjelaskan. Tapi selalu mereka mengarahkan kepada Wahabi. Itu ya karena kebenciannya, pokoknya Wahabi itu stempel untuk membuat orang dicap sesat. Menyelisih mereka Wahabi. Sehingga beragama sama sekali nggak ilmiah sedikit pun. Tidak ada ilmiahnya, mereka asal kemudian mereka membuat stempel aja. Para ulama ingin menjelaskan karena sudah banyak orang keliru dalam memahami masalah tauhid. Dia baru berkeyakinan tentang Allah sudah merasa bertauhid. Akhirnya merdukun, nggak merasa salah. Datang ke kubur, nyungsep, minta-minta, berdoa di kuburan, nggak merasa salah. Dia main jimat-jimat nggak merasa salah. Ya karena tauhid hanya pengakuan kepada Allah Ta'ala. Allah satu dan satu-satunya. Hanya itu. Sehingga nggak ada urusannya dengan kedukun, nggak ada urusannya dengan ke kubur, minta-minta dan seterusnya. Padahal Al-Nabi telah jelaskan hakikat yang sangat detail. Bagaimana syiriknya, kedukun, bagaimana syiriknya, ini jimat-jimat, bagaimana syiriknya. Orang-orang mereka tenggelam dalam minta-minta kepada kuburan dan seterusnya. Maka ini dalam mereka menjelaskan. Hakikat tauhid adalah memberikan totalitas ibadah hanya kepada Allah Ta'ala tanpa menyekutukan Allah Ta'ala. Maka orang tidak akan dikatakan mentauhidkan Allah kecuali dengan mewujudkan 3 jenis tauhid ini. Yang qasimu tauhidu ila thalathati aqsam. Tauhid dibagi menjadi 3. Ini enggak mandiri, ini menyatu. 3 ini perkara yang satu. Yang dibicarakan Allah SWT dan perbuatan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak banyak unsur. Beda dengan trinitasnya Nasrani. Memang zatnya 3. Allah, Tuhan Bapa, ini Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Zatnya 3. Tapi yang sedang dibicarakan para ulama ini, zatnya satu yaitu Allah, perlu difahami bagaimana yaitu berkeyakinan tentang Allah dan bermuamalah dengan Allah. Itu yang akan diangkat oleh para ulama. Al-qismul awal, macam yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Ini tauhid yang berkaitan dengan huwa ifradullah jalla wa ala bil khalqi wal mulki wa tadbir. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam perkara penciptaan, kepemilikan, dan pengaturan. Rububiyah berkisar itu. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memiliki alam semesta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur semuanya kecuali Allah Ta'ala. Itu hanya bisa dilakukan oleh Allah SWT. Ini namanya tauhid rububiyah.
Orang harus punya keyakinan yang benar dulu tentang Allah Ta'ala, diantaranya dalam hal rupiah ini, bahwa Allah sang pencipta segala-galanya, Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya, sehingga dia dengan demikian telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah. Sebagaimana di dalam banyak ayat Allah katakan, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Allah sang pencipta. Dia menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Walillahi mulku samawati wal ard. Ini milik Allah kerajaan langit dan bumi. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Sehingga tidak ada yang memiliki kerajaan langit dan bumi sedikit pun kecuali hanya Allah Ta'ala. Semuanya dikuasai oleh Allah SWT. Demikianlah firman Allah Ta'ala, Qul man yarsukukum minas sama'i wal ardi. Siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara. Siapa pula yang kuasa menciptakan pendengaran, penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Wa may yukhrijul mayyita minal hayyi. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ini semuanya adalah berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai pendengaran, menciptakan pendengaran dan penglihatan, Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup. Ini semuanya adalah hanya Allah SWT. Wa may yudabbirul amra. Siapa yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Pasti akan mengatakan Allah. Faqul afala tattaqun, bagaimana kalian tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala? Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala? Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Demikianlah Allah Rabb kalian yang hak. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali kesesatan semata-mata. Fa anna tusrafun, bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran tersebut? Ini adalah penegasan Allah adalah Al-Mudabbir yang mengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan demikian Rabb yang hak. Allah yang mengatur segala-galanya. Selain Allah tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tauhid rububiyah adalah di mana seorang hamba berkeyakinan tentang Allah Ta'ala sebagai satu-satunya sang pencipta, sang pemilik, sang pemelihara, Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Ini semuanya adalah berkaitan dengan keyakinan kita tentang Allah Ta'ala. Harus benar. Itu namanya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-qismu tsani, bagian kedua tauhidul uluhiyah. Ini tauhid uluhiyah. Apa itu? Ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Ketika seorang hamba tahu bahwasanya Allah sang pemilik rububiyah, enggak ada selain Allah, maka Allah yang berhak disembah. Semua ibadah, bentuk ibadah wajib hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib hanya ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada ibadah jenis satu jenis pun yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah totalitas tertuntut hanya untuk Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, tauhid uluhiyah wa ifradullah bil ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tegaskan, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali dalam rangka untuk beribadah kepadaku. Allah ciptakan jin dan manusia dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah diantaranya penegasan para salaf kita, liya'buduni ay liyuwahiduni. Beribadah kepadaku maksudnya dalam rangka mentauhidkanku. Karena tidak setiap orang mereka beribadah kepada Allah, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrik beribadah kepada Allah tapi menyekutukan Allah. Maka yang dituntut adalah ibadah yang diesahkan untuk Allah Ta'ala, bukan sekedar ibadah. Kalau hanya ibadah, orang musyrik sudah beribadah. Tapi ibadah yang diesahkan oleh Allah, diesahkan hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga semua perintah ibadah dalam Quran maknanya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala. Menjadikan Allah satu-satunya yang tunggal, yang esa untuk dipersembahkan persembahan ibadah. Allah berfirman pula, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wa tajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul, yang setiap rasul yang datang pasti mereka seru menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Ini tauhid, menyembah Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan menjauhi ini para tauhid. Semua nabi dan rasul dakwah mereka dakwah tauhid. Semua nabi dan rasul dakwahnya adalah dakwah tauhid.
Sehingga tidak ada Nabi dan Rasul yang mereka tidak menyeru kepada tauhid. Allah ceritakan global, Allah ceritakan rinci. Rinciannya kisah tentang Nuh, tentang Hud, tentang Saleh, tentang Shu'aib, tentang Ibrahim, tentang Nabi kita. Dikisahkan Allah semuanya, dakwah mereka dakwah tauhid. Sehingga tidak ada seorang Nabi dan Rasul pun datang kecuali dalam rangka untuk menyeru manusia mentauhidkan Allah Ta'ala. Demikian pula hadis dari Mu'adz bin Jabal. Beliau mengatakan, kuntu ridfan nabiyyi ala himarin yuqalu lahu Ufair. Aku membonceng Nabi, aku dibonceng oleh Nabi di atas seekor himar keledai yang namanya Ufair. Faqala, Nabi mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri haqqallahi ala ibadi. Tahu enggak Anda apa itu haknya Allah terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibad ala Allah, dan apa itu haknya hamba terhadap Allah Ta'ala? Apa haknya Allah kepada hamba? Dan apa haknya hamba ketika dia telah menunaikan kewajibannya? Kata Mu'adz, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Ini namanya jujur kepada dirinya. Atau enggak tahu, bilang enggak tahu. Sehingga tidak takaluf, tidak membebani diri hal yang tidak menjadi kekuatan dia, kekuasaan dia. Dan kalimat Allahu a'lam itu menjadi kalimat yang menjadi aib bagi seorang. Sehingga orang menghindari kalimat aku enggak tahu. Padahal itu fatwa yang paling menyelamatkan. Sehingga akhirnya sering berfatwa yang menyesatkan manusia. Setiap pertanyaan dia jawab ngawur, tanpa ilmu, sehingga menyesatkan manusia. Maka kita diajarkan untuk bisa mengucapkan kalimat Allah alam, enggak tahu. Saya enggak tahu. Belum tahu, belum sampai ilmunya. Malaikat aja mengucapkan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksud engkau ya Allah, tidaklah aku memiliki ilmu kecuali yang kau ajarkan kepadaku. Kata Nabi, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an. Haknya Allah bagi hamba adalah ini hamba menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Sehingga tuntutannya adalah bertauhid. Ini beribadah kepada Allah tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Adapun wa haqqal ibad 'ala Allah, haknya hamba kepada Allah kalau sudah mentauhidkan Allah apa? Allah yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Kata para sahabat, ya Rasulullah, afala ubasyiru bin nas, apakah aku boleh menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Kata Nabi, la tubasyirhum fayattaqilu. Jangan kamu sampaikan kabar gembira ini, mereka akan bersandar. Khawatir mereka ini masih belum memiliki sikap yang bagus, sikap yang benar. Jangan sampaikan dulu. Jangan sampai mereka salah paham sehingga bersandar dengan hadis tersebut, kemudian meremehkan ini amalan-amalan. Al-qismu tsalits. Adapun tauhid jenis yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Tauhid yang berkaitan nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Mengesahkan Allah yang berkaitan dengan kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Wa isbatu ma'asbatallahu li nafsi. Yaitu dengan cara dia menetapkan semua nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Minal asma'i wa sifat. Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sehingga kita menamai dan mensifati Allah sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah Ta'ala. Wa nafyu ma nafahu anhu minas sifat ala wajhil la'iq bihim min ghairi ta'tilin wala takyifin wala tamthilin wala tahrif. Dan menolak apa yang ditolak oleh Allah Ta'ala. Meniadakan apa yang ditiadakan Allah Ta'ala dari dirinya. Ini tentang sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dibersihkan Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Dan dalam menetapkan sifat Allah itu ghairi ta'tilin, tanpa menolak. Bagaimana kita menolak? Allah menetapkan. Orang mereka menolak berarti kufur kepada penetapan Allah Ta'ala. Wala takyif, tanpa menanyakan bagaimananya dan menggambarkan bagaimananya. Kita nggak bisa menggambarkan bagaimananya Allah karena nggak melihat zatnya, nggak bisa menggambarkan karena nggak melihat yang serupa, nggak ada info akurat tentang bagaimananya Allah Ta'ala. Orang bisa menggambarkan itu kalau dia melihat barangnya, melihat yang serupa atau mendapatkan info yang akurat. Semuanya kita tidak mendapatkannya.
maka kita menetapkan tanpa melakukan takyif wala tamsil dan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena memang Allah yang menegaskan laisa kamitslihi syai'. Sehingga kalau kita menetapkan nama dan sifat itu bukan artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlul bid'ah dari zaman dulu kala sampai zaman sekarang menuduh orang yang mereka itu menetapkan nama dan sifat Allah itu mujassimah, menjisimkan Allah Ta'ala. Itu namanya tuduhan memaksakan, tuduhan paksaan. Al-Sunnah sudah bilang, menetapkan itu bukan berarti menyerupakan dengan makhluk. Karena ayatnya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah yang menetapkan sendiri nama dan sifatnya. Wa huwas samiul basir. Allah zat yang mendengar, lagi melihat. Maka kita menetapkan nama dan sifat Allah tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Inilah yang para ulama ajarkan kepada kita. Adapun alul bid'ah, dia mokong, ngeyel, ngotot, menuduh Ahlussunnah mujassimah, itu sakarepmu. Ini semaunya dia dalam itu memaksakan tuduhan tersebut. Karena memang ahlul bid'ah itu ketika dia menuduh Ahlussunnah itu penuh dengan kebohongan. Suka dusta, suka main dusta. Dia tidak mau tahu tentang hakikat apa yang telah dijelaskan Ahlussunnah. Makanya sukanya hanya kupang-kuping dari temannya, dari gurunya dipaksakan ditalkin kayak gitu sehingga dia ngocehnya juga kayak gitu. Ini adalah taklid, model taklid sudah ngerusak tapi yang rusaknya dengan model taklid. Hanya mengikuti apa yang dicekokkan oleh para pembesarnya, para gurunya sehingga dalam rangka untuk menjauhkan yaitu manusia dari hakikat ini yang hak, hakikat yang benar. Wala tamthilin, tidak menyerupakan oleh makhluk, wala tahrib, dan tidak mentakwil atau menyimpangkan makna yang lainnya. Apa yang disampaikan Allah sudah paling baik, sudah paling jujur, paling baik, dan tidak perlu dipalingkan yang lainnya. Memalingkan itu pasti dia asalnya menolak. Allah istiwa di atas arsy. Wah, istiwa mungkin. Itu namanya menolak. Dia menolak. Dari menolak kemudian asal sebelumnya lagi tasbih. Berangkat dari tasbih, menyerupakan oleh makhluk. Allah istiwa di atas arsy. Wih, koyo rojo. Sehingga kayak raja. Itu dia menyerupakan dengan makhluk. Maka lalu dia tolak. Enggak mungkin Allah istiwa. Lalu dia tahrib. Maka tahrib itu tahapannya mentasbih, lalu mentaktil, kemudian mentahrib. Ini adalah tahapan yang pasti dilalui orang mereka tahrib. Ahlussunnah tidak melakukan tahrib karena Ahlussunnah meyakini tanpa memalingkan, tanpa menanyakan bagaimananya, hakikatnya diserahkan kepada Allah SWT. Allah berfirman pula, walillahil asmaul husna, Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, berdoalah, sebutlah nama Allah itu dalam doa-doa kalian, jadikan nama Allah sebagai wasilah untuk bertawasul, mengantarkan doa-doa kita dengan menyebut nama-nama Allah Ta'ala. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits, ya Baidat yang maha hidup, maha menegakkan segala urusan. Ini dengan rahmat aku beristighosah. Ini adalah bertawasul dengan nama Allah Ta'ala. Boleh. Dan dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Dan beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan namanya. Intinya Allah memberitahukan Allah punya nama-nama yang maha indah, yang sangat indah. Nama yang indah itu nama yang mengandung sifat. Nama yang tidak mengandung sifat maka tidak indah. Dan bahkan indahnya al-husna, puncak keindahan. Sehingga Allah di puncak kesempurnaan. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i wa sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan biarkan orang-orang yang mereka itu mengingkari nama-nama Allah, mereka akan dibalas sesuai dengan amal mereka. Akan ada orang yang ahlul bid'ah, orang yang mereka sesat, orang yang mereka menyimpang, yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah SWT. Ini adalah sebuah penyimpangan, ilhad terhadap nama-nama Allah Ta'ala. Maka silahkan tunggu balasan Allah ini tentang mereka. Laisa kamitslihi syai', Allah itu enggak serupa dengan apapun. Sehingga kita menetapkan nama dan sifat tanpa menyerupakan Allah dengan siapapun. Wa huwas samiul basir, tapi Allah itu yang Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Allah yang menetapkan sendiri nama dan sifatnya. Sehingga Allah yang menetapkan nama dan sifatnya kita tetapkan. Tapi kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk karena Allah enggak serupa dengan apapun. Inilah ini bagaimana termasuk kaidah bagaimana kita mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala. Walam yakun lahu kufuwan ahad,
Nggak ada seorang pun yang menyerupai Allah, tidak ada yang setanding serupa dengan Allah Ta'ala. Inilah yang beliau bawakan berkaitan dengan yaitu definisi tauhid dan takrif tauhid dan hakikat atau aksam tauhid, macam-macam tauhid. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang lainnya, yang berikutnya yang nomor 3 insyaallah, yaitu at-tauhidu awwalu wajibin alal abid. Tauhid adalah kewajiban awal bagi para ini hamba. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Bismillah, mantunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.